Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Purnamaningsi dari Prodi PGSD dengan NIM 8604818849 dari UPBJJ Kota Bogor. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam perspektif filsafat pendidikan dan isu-isu kontemporer pendidikan nasional. Pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar-pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam modul 6 IDIKA 4006 Filsafat Ilmu dijelaskan bahwa pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai isu kontemporer seperti perkembangan teknologi digital, perubahan pola belajar peserta didik, tantangan pembentukan karakter, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan yang relevan dalam pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip dalam pendidikan yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo yang berarti di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangun Karso yang berarti di tengah membangun semangat dan kemauan, Tutwuri Handayani yang berarti memberikan dorongan dan dukungan. Ketiga prinsip ini tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga memiliki makna yang sangat penting dalam menghadapi perubahan pendidikan di era digital. Prinsip pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo menegaskan bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Pada era digital saat ini, peserta didik memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi melalui internet, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak benar, hoaks, plagiarisme, serta perilaku kurang etis dalam dunia digital. Dalam kondisi ini, guru tidak hanya menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, tetapi juga menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijaksana. Sebagai contoh, guru dapat menunjukkan cara mencari informasi dari sumber yang terpercaya, mencantumkan referensi ketika menggunakan karya orang lain, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Ketika guru memberikan contoh yang baik, maka peserta didik akan belajar tentang pentingnya kejujuran akademik dan etika digital. Analisisnya, salah satu persoalan pendidikan nasional saat ini adalah rendahnya kemampuan sebagian peserta didik dalam menyaring informasi yang benar. Oleh karena itu, keteladanan guru menjadi sangat penting untuk membangun budaya literasi digital yang sehat sejak usia sekolah dasar. Prinsip kedua, Ing Madya Mangun Karso mengandung makna bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membangun semangat, kreativitas, dan motivasi belajar. Perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar siswa. Banyak peserta didik yang lebih tertarik pada konten digital dibandingkan pembelajaran konvensional. Jika guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa inovasi, maka minat belajar siswa dapat menurun. Karena itu, guru perlu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan interaktif. Misalnya, melalui video pembelajaran, kuis digital, permainan edukatif, diskusi daring, atau proyek kolaboratif berbasis digital. Contoh aktual dapat dilihat pada penggunaan platform pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom, atau media pembelajaran interaktif yang banyak digunakan setelah masa pandemi COVID-19. Teknologi tersebut memungkinkan proses belajar tetap berlangsung meskipun tidak dilakukan secara tatap muka. Analisisnya, salah satu tantangan pendidikan nasional saat ini adalah menurunnya motivasi belajar akibat penggunaan gawai yang lebih sering dimanfaatkan untuk hiburan daripada pembelajaran. Dalam situasi tersebut, guru harus mampu mengubah teknologi menjadi sarana yang mendukung proses belajar sehingga peserta didik tetap aktif, kreatif, dan termotivasi. Prinsip ketiga, Tutwuri Handayani, berarti guru memberikan dorongan dan dukungan dari belakang agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Saat ini, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber seperti internet, video pembelajaran, buku digital, dan kecerdasan buatan. Hal ini menunjukkan bahwa guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Namun, banyaknya informasi yang tersedia tidak selalu membuat peserta didik lebih bijak dalam belajar.
Masih ditemukan siswa yang menyalin tugas dari internet tanpa memahami isinya, mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar, dan menggunakan teknologi secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, guru perlu berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, ketika siswa diberikan tugas proyek untuk mencari informasi di internet, maka guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi membimbing siswa untuk membandingkan berbagai sumber, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan sendiri. Analisisnya, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21. Melalui prinsip Tutwuri Handayani, guru dapat membantu peserta didik menjadi pembelajar mandiri yang dapat beradaptasi pada perkembangan zaman. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang menguasai teknologi. Pendidikan juga harus mampu membentuk karakter, etika, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Masalah seperti rendahnya literasi digital, penyebaran hoaks, plagiarisme, perundungan di media sosial, serta menurunnya sikap disiplin dan tanggung jawab menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih menjadi kebutuhan yang sangat penting. Melalui prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, guru memberikan teladan yang baik. Melalui prinsip Ing Madya Mangun Karso, guru membangun semangat dan kreativitas belajar peserta didik. Melalui prinsip Tutwuri Handayani, guru membimbing peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya menjadi warisan sejarah pendidikan Indonesia, tetapi menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan nasional di era digital. Sebagai mahasiswa PGSD, saya memandang bahwa guru sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan literasi digital sejak usia dini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara secara konsisten, pendidikan Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Demikianlah pemaparan saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.